Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak siswa-siswi kelas 6, kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak bapak kelas 6, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan penilaian harian, yaitu tentang membuat animasi cutout menggunakan Microsoft PowerPoint. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat animasi cutout atau animasi stop motion dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint dengan menggerakkan sebuah objek, yaitu gambar matahari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggerakkan dua buah objek. Jadi kita akan menggerakkan minimal dua buah objek sebagai tugasnya. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik menu Start, kemudian kita buka PowerPoint. Nah, kita pilih Blank Presentation. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada PowerPoint. Nah, di sini ini kita isi dengan bagian judulnya, kita isi dengan penilaian harian. Nah, untuk subtitlenya ini isi dengan nama, kemudian kelas, namanya diisi dengan nama lengkap. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan slide untuk membuat gambar yang akan kita jadikan animasi, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat 5 buah slide. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga akan membuat minimal 5 buah slide. Sekarang kita akan menambahkan slide-nya. Caranya adalah kita bisa klik pada bagian New Slide, kemudian kita pilih Blank. Nah, kita pilih Blank. Nah, sekarang pada bagian slide kedua ini kita akan membuat gambar seperti gambar yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu gambar gunung, awan, dan gambar matahari. Kita akan menggunakan shapes dalam membuat gambarnya, sama dengan pembelajaran yang sudah lalu. Jadi anak-anak mungkin sudah bisa untuk menggambar di PowerPoint ini menggunakan shapes. Yang pertama kita klik menu Insert, kemudian kita pilih Shapes. Nah, shapes yang kita gunakan adalah shapes segitiga. Nah, ini yang pertama segitiga. Kita klik, kemudian kita gambarkan di sini. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Caranya adalah ketika gambar segitiganya aktif atau sedang diklik seperti ini, nah maka akan muncul menu Format. Nah, pada menu Format ini kita bisa ganti warnanya di bagian Shape Fill. Nah, kita klik, kemudian kita pilih warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan menambah satu lagi gambar segitiganya. Kita klik lagi Insert, kemudian kita Shapes, pilih Shapes, kemudian kita pilih lagi segitiga. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, kita ganti warnanya sama dengan warna segitiga yang pertama. Di menu Format, kemudian kita pilih Shape Fill dan kita ganti warnanya. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat gambar gunungnya. Selanjutnya kita akan membuat gambar matahari. Nah, gambar mataharinya kita pilih lagi Insert, kemudian kita pilih Shapes. Nah, di sini pilih saja shapes yang tersedia pada PowerPoint Ananda masing-masing. Kalau misalnya tidak ada bentuk mataharinya, bisa dibuat sendiri dengan menggunakan shapes lingkaran. Nah, di sini kebetulan Bapak sudah tersedia shapes-nya dalam bentuk matahari yang ini. Kita klik, kemudian kita gambarkan di sini. Nah, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Nah, pada bagian Shape Fill kita ganti menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan mengganti warna background atau warna latarnya ini. Kita akan ganti. Caranya adalah kita klik,
kanan, kemudian kita pilih format background. Nah, di format background ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, di bagian color ini kita ganti menjadi warna biru. Ini misalnya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar awannya. Nah, kita akan membuat gambar awannya dengan menggunakan shapes lagi. Kita klik menu insert, kemudian kita pilih shapes. Kemudian kita pilih shapes yang berbentuk awan. Nah, di sini kebetulan sudah ada shapes-nya dalam bentuk awan yang ini, cloud. Kita klik, kemudian kita gambarkan di sini. Nah, nanti Anda boleh atur di mana letaknya. Kemudian kita ganti warnanya di bagian shape fill. Kita ganti menjadi warna putih. Nah, ini bisa kita copy. Kita klik kanan, kita pilih copy. Kemudian selanjutnya kita klik kanan di area yang lain. Kemudian kita pilih paste. Nah, ini kita geser lagi. Kemudian kita paste lagi. Klik kanan lagi. Kemudian kita pilih paste yang ini. Nah, ini sudah bisa kita geser. Nah, selanjutnya kita akan menggerakkan objeknya. Di sini objek yang akan kita gerakkan adalah mataharinya, kemudian awannya. Nah, kalau untuk mataharinya pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar cara memindahkannya. Yang pertama kita harus mengcopy slide ini, kita duplikat. Caranya adalah kita letakkan mouse pada slide kedua ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih duplikat slide. Kita pilih duplikat slide. Nah, sekarang slide ketiga sudah muncul gambarnya sama dengan slide kedua. Pada slide ketiga kita geser gambar mataharinya. Nah, kita geser seperti ini. Kemudian gambar awannya juga kita geser. Nah, ini Anda boleh menggesernya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kemudian kita klik kanan lagi pada bagian slide ketiga. Kita klik kanan, kemudian kita pilih lagi duplikat slide. Nah, pada bagian slide keempat kita geser lagi gambar mataharinya. Nah, ini gambar awannya kita geser lagi. Nah, kemudian kita klik kanan lagi pada slide keempat. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih lagi duplikat slide. Nah, ini slide kelima, kita geser lagi gambar mataharinya. Gambar awannya kita geser lagi. Nah, selanjutnya kita akan duplikat slide-nya satu lagi. Kita klik pada bagian slide kelima. Kita klik kanan, kemudian kita pilih duplikat slide. Nah, ini slide yang terakhir. Kita geser lagi gambar mataharinya. Kemudian kita geser lagi gambar awannya. Nah, sekarang kita sudah memiliki 5 buah slide dengan gambar background yang sama, tapi gambar objeknya bergerak sesuai tiap slide-nya berbeda. Kita akan coba lihat dari slide kedua. Posisinya seperti ini. Kemudian kita buka slide ketiga. Nah, posisinya seperti ini. Kalau ini kita klik bergantian, ini sudah terlihat kalau ini seolah-olah bergerak. Nah, dari slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, dan slide 6. Kemudian ini PowerPoint-nya bisa kita ekspor ke video, tapi sebagian dari Ananda ada yang tidak bisa mengekspornya ke video karena menggunakan Office atau PowerPoint dengan versi yang lebih rendah. Misalnya menggunakan Office 2007. Nah, itu tidak bisa melakukan ekspor video. Jadi tugasnya nanti disimpan, kemudian dikirim ke Google Classroom. Yang dikirim itu adalah file PowerPoint-nya ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita akan simpan PowerPoint-nya ini. Kita klik menu File. Kemudian kita pilih Save. Jadi, Ananda harus belajar menyimpan file, kemudian belajar mencari file itu kembali. Di sini kita masuknya ke Save As. Kemudian kita pilih Browse. Browse ini fungsinya adalah untuk mencari tempat di mana kita ingin menyimpannya. Kita klik Browse.
Nah, di sini muncul menu seperti ini. Ini perhatikan di sebelah kiri. Nah, ini Bapak letakkan di sebelah kiri. Ini adalah tempat di mana kita akan menyimpannya. Nah, nanti boleh dipilih. Misalnya Bapak akan menyimpannya di bagian picture. Kenapa Bapak menyimpannya di sini? Supaya nanti mudah untuk mencarinya kembali. Nah, di sini file name, di bagian file name setelah Ananda mengklik picture ini, di bagian file name-nya ini kita ganti dengan penilaian harian 3. Nah, kasih spasi lengkapi dengan nama. Nah, nama lengkap Ananda masing-masing. Kemudian kelas. Jadi nanti nama lengkap ini isi dengan nama lengkap Ananda, kemudian kelas itu diisi dengan kelas Ananda masing-masing. Ini save as type-nya tetap PowerPoint, kemudian kita pilih save. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian atas ini namanya sudah berganti menjadi penilaian harian 3, nama lengkap, kelas. Nah, ini nama filenya. Sekarang kita sudah bisa menutup PowerPoint-nya ini. Kalau misalnya Ananda melakukan perubahan, misalnya Ananda menggeser ini sedikit, nah nanti ketika Anda menutupnya akan muncul peringatan bahwasanya Ananda sudah melakukan perubahan pada PowerPoint-nya seperti ini. Nah, ini want to save your change to penilaian harian 3 nama lengkap kelas.pptx. Nah, ini maksudnya adalah ini kan sudah terjadi perubahan, Ananda sudah menggesernya walaupun cuma sedikit. Jadi itu sudah menjadi perubahan ke file PowerPoint-nya. Di sini kita pilihnya save. Nah, selanjutnya kita akan coba mengirim atau mengupload filenya, file PowerPoint-nya ke Google Classroom. Nah, sekarang Bapak akan buka Google Classroom-nya. Ini Bapak menggunakan komputer atau laptop, jadi tampilannya seperti ini. Kita buka aplikasi Google-nya. Nah, di sini Bapak sudah masuk ke Classroom 6 Ibnu Sina. Sekarang Bapak sudah membuka aplikasi atau website Classroom-nya. Bapak sudah buka Google Classroom-nya. Ini adalah Google Classroom kelas 6 Ibnu Sina. Di sini Bapak masuk di sini sebagai siswa. Jadi di sini nanti Anda bisa lihat di bagian tugas kelas. Nah, di sini sudah Bapak tambahkan tugasnya yang terakhir ini. UH3 membuat animasi cutout PowerPoint. Anda klik di sini. Kemudian nanti lihat tugas, kita klik pada bagian lihat tugas. Nah, di sini ini adalah tugasnya, judul tugasnya, kemudian ini deskripsinya. Kemudian nanti di sini Bapak akan lampirkan video cara membuat animasi cutout. Kemudian nanti setelah Anda selesai membuat tugasnya diupload di bagian sini dengan mengklik bagian ini, tambah atau buat. Nah, Anda klik ini, kemudian pilih file. Pilih file. Nah, nanti muncul menu seperti ini, upload. Pada bagian upload, Anda pilih browse. Browse. Kemudian nanti kita cari di sini. Nah, tadi kita menyimpannya di bagian mana? Tadi Bapak menyimpannya di bagian pictures. Nah, jadi diklik di bagian pictures ini. Di bagian pictures. Nah, nanti Anda boleh menyimpannya di tempat yang lain asalkan Anda nanti bisa mencarinya, ya. Kemudian kita lihat di sini PowerPoint yang tadi kita buat. Nah, di sini letaknya. Penilaian harian 3 spasi nama lengkap spasi kelas. Jadi ini adalah file PowerPoint yang tadi sudah kita buat. Kita klik ini, kemudian kita pilih open. Nah, ini tinggal ditunggu sampai selesai. Nah, sekarang ini sudah file PowerPoint-nya sudah ada di sini. Kemudian di sini nanti Anda tambahkan di sini komentarnya ada nama dan juga ada kelasnya. Namanya menggunakan nama lengkap. Kemudian nanti setelah diisi, nah, kemudian Ananda klik serahkan. Kalau nanti sudah selesai di-upload ininya, PowerPoint-nya, kemudian kita klik serahkan. Nah, ini muncul pertanyaan.
satu lampiran untuk UH3 membuat animasi cutout PowerPoint akan dikirim. Ya, nah nanti kita klik ini, serahkan. Nah, berarti di sini ini tugasnya berubah menjadi diserahkan. Berarti Ananda sudah menyerahkan tugasnya dengan melampirkan file PowerPoint yang tadi Ananda buat. Nah, nanti kalau misalnya Ananda menemukan kendala, silakan Ananda tanyakan ke Bapak melalui WA. Jadi ini nanti hari ini file tugasnya Bapak harapkan semuanya bisa dikirim di Classroom. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.